Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini? Ya, ini saya mau meluruskan informasi. Ya, ini kabar bahagia juga buat Anda semuanya. Katanya, debt collector pinjol tidak boleh lagi menagih ke rumah sesuai dengan aturan OJK. Ya. Terus kalau tidak boleh lagi menagih ke rumah, mereka bolehnya menagih kemana ini? Ini yang mau saya luruskan buat teman-temanku semuanya atau saudaraku semuanya yang baru telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Anda boleh simain video ini sampai habis, apalagi Anda yang selalu ketakutan akan kedatangan debt collector, apalagi ini di bulan suci Ramadan, mendekati mau lebaran, otomatis kecemasan itu makin kesini makin besar. Ya, bahkan banyak orang-orang yang sulit banget menstabilkan pemikiran dia kalau sudah berhadapan dengan pinjaman online. Ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu. Kalau dirasa aja ya, kalau dirasa ini bermanfaat. Karena tidak ada paksaan sama sekali buat teman-teman harus mendukung Solusi Hutang, tidak. Tapi kembali ke diri Anda saja. Kalau rasanya sudah pas, ayo disupportkan mumpung gratis. Nggak bayar juga Anda mensupport channel ini. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Aturan baru OJK, debt collector tidak boleh datang ke rumah nasabah pinjol. Dan ini membuat bingung dari orang-orang yang telat bayar. Bahkan salah satu follower saya pun bertanya, apa ini benar bang? Barusan baca-baca di Google muncullah artikel ini. Ya, ini akan berasumsi berbeda nantinya. Jadi saya pengen, terkadang berita-berita yang ditulis itu kadang narasinya pun juga nggak pas. Tapi alangkah baiknya saya rasa buat teman-teman yang mengalami langsung seperti telat bayar, tidak mampu bayar, daripada kita terpengaruh dengan berita-berita yang mana berita itu hanya dari penggalan judulnya saja, tapi isinya nanti yang dijelaskan berbeda. Mendingan teman-teman baca lagi lebih jelas lagi. Jangan hanya membaca sedikit, mengerti seperempat, habis itu langsung simpulkan dan berbicara double. Ini demi kepentingan Anda loh. Semua artikel yang Anda baca atau berita yang Anda baca itu, kalau rasanya bermanfaat buat Anda, pahami habis-habis isinya. Jangan hanya setengah-setengah. Terkadang media-media itu saya perhatikan ya, itu mereka cuma ngambilin judulnya aja, yang mana judul ini mereka ambil itu sesuai juga dengan perkataan yang ada di dalam pembahasan video atau perkataan yang ada dalam pembahasan berita. Ya, itu namanya kalau di dalam dunia kreator itu clickbait boleh. Habis itu, nah itu boleh-boleh aja di dalam dunia kreator. Itu tujuannya sih simpel, supaya Anda membaca, supaya Anda menonton. Itu tujuannya. Dan teman-teman, kadang kebiasaan Anda itu cuman nonton judulnya aja lari ke kolom komentar. Jangan ya, kalau memang itu demi kepentingan Anda, demi kebaikan Anda, pahami juga. Oke, saya mau meluruskan soal hal itu. Oke, penerbitan aturan terbaru yang disampaikan OJK sebenarnya ini sudah beberapa kali saya bahas buat teman-teman semuanya. Saya luruskan, tapi karena Anda itu beranggapan, benar nggak sih aturan terbaru OJK melarang pinjol untuk datang ke rumah? Sebenarnya hal itu saya tidak temukan di dalam aturan itu. Ya, tapi nanti ada juga, biar saya bahasin lagi buat Anda. Ini buat yang kontra saya rasa tidak perlu nonton dulu ya, karena nanti akan Anda bilangin, Bang Medi kenapa mutarnya ke sana lagi? Bukan mutar ke sana. Ini demi kepentingan mereka. Mereka mengarahkan pemikiran mereka ke sesuatu atau narasi yang tidak jelas arahnya gitu loh. Takutnya malah nano-nano ya. Oke. OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023. Mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Berarti ini bukan hanya semata buat pinjol saja, tapi juga untuk KTA, untuk kartu kredit, untuk leasing, untuk bank. Semuanya ini ya. Aturan terbaru penagihan kredit ini yang paling pertama, biar saya terangkan ya buat teman-teman semuanya.
tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang sifatnya mempermalukan. Anda harus paham dulu nih, tidak menggunakan cara ancaman, ancaman yang seperti apa? Contoh, kami akan datang nih ke rumah Anda bawa RT atau RW. Kami akan datang nih ke rumah Anda bawa polisi. Itu juga salah satu maksudnya dalam ancaman. Atau Anda kalau tidak melakukan pembayaran, kami akan hubungi kontak darurat Anda. Anda kalau tidak melakukan pembayaran, kami akan sebarkan data Anda. Itu adalah masuk dalam kategori ancaman. Dan kalau teman-teman mendapatkan hal seperti itu, berarti debt collectornya telah melanggar aturan yang terkait. Tapi kalau ini kita spesifikkan untuk pinjol ketika melakukan pengancaman, kita tidak tahu nama aplikasinya apa. Jadi PR kita kalau ingin menjebak pinjol itu, kita harus tahu nominal hutang yang ditagih itu berapa, nanti Anda samakan di pinjol mana. Apa efek yang harus kita berikan kepada debt collector nakal ini, Bang? Berhenti bayar selamanya. Ya, itu di poin awal itu, dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang sifatnya mempermalukan konsumen. Ya, sifat mempermalukan konsumen ini penjabarannya cukup lebar juga nih. Bisa jadi karena dia menagih ke orang sekitar, bisa jadi dia karena dia menagih ke kontak darurat, dia menagih ke kantor. Itu adalah hal-hal yang memalukan karena ini menyangkut urusan privasi. Nah, inilah yang harus teman-teman pahami. Apalagi sampai ada kunjungan, mereka mendatangi kita ke rumah, habis itu sengaja ngomong dengan jarak 10 atau 15 meter dengan nada yang tinggi. Otomatis dia sengaja berteriak-teriak seperti itu supaya orang sekitar tahu. Itu juga tidak diperbolehkan. Ya, itu di poin awal. Menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan yang sifat mempermalukan, itu tidak boleh sama sekali. Kalau ini teman-teman temukan, berhentilah membayar. Ya, untuk poin 2 dalam aturan penagihan kredit ini, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Ya, konsepnya juga macam-macam. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, siap-siap aja kami akan tarik aset-aset yang ada di rumah, atau kami akan cegat Anda di jalan, atau kami akan hilangkan keluarga Anda, dan macam-macam. Ya, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Ya. Habis itu lagi di poin nomor 3 soal aturan penagihan kredit ini, tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Jadi debt collector itu tidak boleh menagih kontak darurat. Kalau sebatas menelpon kontak darurat boleh-boleh saja. Tapi kalau mereka menagih, misalnya Anda dijadikan sebagai kontak darurat, atau sesuai data yang kami lihat di perusahaan kami, nomor Anda ini sebagai kontak darurat oleh si A. Karena yang bersangkutan tidak bisa kami hubungi, bolehkah Anda menyampaikan di mana yang bersangkutan hari ini? Itu boleh-boleh aja. Karena hanya sebatas menanyakan di mana keberadaan Anda. Ya, itu boleh. Tapi kalau mereka sampaikan, Anda dijadikan sebagai kontak darurat, nanti kalau Anda bertemu dengan si A, tolong sampaikan suruh bayar hutangnya di aplikasi kami. Itu nggak boleh. Ya, kalau Anda menemukan hal-hal yang seperti itu untuk poin nomor 3 di penagihan kredit ini, Anda berhenti bayar selamanya. Memang itu jalurnya. Kalau kita paksakan diri kita untuk terus membayar, yang terjadi apa? Yang terjadi pinjol ini malah merajalela. Mereka akan mempergunakan cara yang sama berulang-ulang kali selamanya. Kan kasihan saudara-saudara kita, karena kita lihat juga perkembangan pinjol cukup pesat loh. Ya, hampir menyeluruh orang-orang sudah mengenal pinjol. Besar kemungkinan nanti setengah masyarakat Indonesia akan ketergantungan dengan digital ini. Ya, masalah pinjam meminjam melalui digital atau pinjaman online. Pasti akan ketergantungan ke sana, mengingat soal pay later, COD semuanya sudah bisa hari ini. Ya, pasti akan mengarah semuanya ke sana. Maka dari itu, kita yang sudah mengalami langsung harus memutus cara-cara yang tidak sehat ini dalam persi penagihan. Kan kita nggak mau kan kecolongan lagi, tiba-tiba ada orang yang diancam, dipermalukan, ditekan fisik maupun verbal. Habis itu kita dengar ada yang mengakhiri hidup, ada yang minum racun, ada yang lompat dari gedung. Kan terlalu kejam kayak gitu. Ya, makanya sebisa mungkin jangan dibikin berhasil debt collector yang tidak mengikuti aturan dalam penagihan. Jangan dibikin berhasil. Ketika mereka mancam jangan dibayar. Ketika mereka memberikan tekanan gak usah dibayar. Ketika mereka menghubungi pihak lain juga Anda harus berhenti membayar. Ya, menghubungi pihak lain ini maksudnya untuk penagihan.
Ya, bukan hanya sebatas bertanya, boleh-boleh aja kan kita yang ngajuin kontak darurat. Ya, itu harus dibedakan dari teman-teman semuanya. Untuk poin nomor 4 dalam penagihan kredit ini, tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Dan inilah yang saya sebut juga yang dipergunakan oleh pinjol, menelpon Anda sampai habis baterai. Ngechat huruf P-nya mungkin bisa ribuan. Habis itu menelpon dengan nomor berbeda setiap saat, itu kan konsepnya mengganggu, itu tidak diperbolehkan. Asalkan Anda tahu nama aplikasinya, Anda kasih aja efek jerah sama mereka, ya, biar mereka itu menagih sesuai dengan aturan yang ada, nggak usah menagih terus menerus. Yang kelima dalam aturan penagihan kredit ini, penagihan di tempat alamat domisili konsumen nih, ya. Penagihan ini tidak boleh dilakukan di kantor, di luar rumah, di pinggir jalan, di tempat tongkrongan, di mana lagi, di kampus, di rumah mertua Anda. Penagihan tidak boleh dilakukan. Penagihan cuma diperbolehkan dilakukan di tempat alamat domisili Anda. Di mana alamat yang Anda ajukan, di mana tempat tinggal Anda, cuma di rumah Anda itulah bolehnya dilakukan penagihan. Tidak ada ceritanya di tempat kerja Anda, tidak ada ceritanya di pinggir jalan, nggak ada ceritanya di tempat tongkrongan. Ini harus Anda pahami. Kalau ada debt collector yang tiba-tiba datang ke perusahaan Anda tunjukkan aja ini peraturan penagihan kredit. Mereka sudah paham apa belum? Ya, apapun alasan mereka. Misalnya mereka bilangin, kami sudah berusaha tapi kami tidak menemukan Anda di rumah, makanya kami tagih Anda sampai ke perusahaan. Nggak ada alasan yang seperti itu, tidak diperbolehkan. Ya, habis itu di poin nomor 6, hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu, di luar hari libur nasional, pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Nggak ada ceritanya mereka gara-gara macet sampai di rumah kita jam 9 malam. Nggak ada, kita nggak nerima tamu lagi. Jadi kita nerima tamu itu sebenarnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi batas untuk di malam hari itu sampai jam 8. Lewat dari itu bukan tamu lagi namanya. Ya. Yang ketujuh, mohon maaf. Ini yang ketujuh. Untuk penagihan di luar tempat domisili, itu harus ada sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi kalau misalnya Anda ingin bertemu dengan debt collector, misalnya di luar, di tempat kerja, harus ada perjanjian dulu. Harus ada izin dari Anda. Misalnya Anda menyampaikan, nanti Anda bisa datang aja ke kantor saya jam sekian, saya ada di sana. Itu sudah kesepakatan. Tapi kalau hanya sepihak saja mereka mendatangi kantor Anda, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi buat teman-teman yang bertanya, pinjol katanya atau debt collector sudah tidak boleh menagih ke rumah konsumen atau debitur, itu tidak ada. Ya, boleh. Bahkan mereka di dalam aturan terbaru itu silahkan menagih ke alamat domisili. Bahkan yang tidak boleh itu di luar dari alamat domisili, itu tidak boleh. Kalaupun dibolehkan harus ada kesepakatan. Ya, jadi supaya teman-teman tidak mengarah kemana-mana dengan membaca narasi atau judul-judul berita media online, ya sudah, teman-teman bisa pahami hal ini. Ya, mungkin dari saya cuma ini aja. Mudah-mudahan bisa meluruskan segala informasi yang Anda dapatkan. Dan satu hal yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda telat bayar, apapun jenis pinjaman online-nya, atas dasar ketidakmampuan Anda nggak perlu khawatir. Satu-satunya resiko dari gagal bayar itu adalah BI checking. Ya, jadi nggak usah mikirnya yang aneh-aneh. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.